Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinda Sari, NPM 234111103 dari kelas manajemen 23A. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pandangan umum akuntansi. Definition of accounting. Accounting is process that begins with recording, grouping, processing, presenting data, and recording transaction related to finance, so that the information can be used by someone who is an expert in the fields and become material for making decisions. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengkelompokkan, mengelola, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Number 2 is accounting function. The function of accounting is to provide quantitative information, especially information regarding financial position and performance research. Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenal posisi keuangan dan hasil kinerja. Why is accounting important? The importance of accounting is a company is to manage, report the asset and asset of a company. Pentingnya akuntansi dalam sebuah perusahaan adalah untuk mengelola, mencatat, melaporkan kekayaan, dan kekayaan suatu perusahaan. Accounting process dimulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Accounting information user. The first internal covers accounting staff, manager, and employee. The second is external, covers suppliers, creditor, customer, investor, government, and public citizen. Accounting fields meliputi akuntansi keuangan atau financial accounting, auditing, akuntansi biaya atau cost accounting, akuntansi manajerial atau management accounting, akuntansi pajak atau tax accounting, pendidikan akuntansi atau accounting institution, sistem akuntansi atau accounting system, akuntansi anggaran atau budgetary accounting, akuntansi internasional atau international accounting, akuntansi lembaga nirlaba atau not for profit accounting, akuntansi sosial atau social accounting. Accounting profession meliputi public accountant, internal auditor, management accountant, education accountant, and governmental accountant. Accounting principles. Number 1, prinsip entitas ekonomi atau economy entity principles. Entitas ekonomi adalah informasi ekonomi yang berasal dari perusahaan. Perusahaan tersebut harus independen atau berdiri sendiri. Laporan keuangan tersebut tidak boleh digabung dengan keuangan pribadi agar mudah dikelola baik. Yang kedua, prinsip biaya historis atau historical cost principles. Prinsip selanjutnya adalah biaya historis yang dilakukan dengan menulis semua biaya yang dikeluarkan agar bisa mendapatkan barang. Artinya, prinsip ini menulis setiap pengeluaran untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Yang ketiga, prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Prinsip akuntansi ini menjelaskan bagaimana cara yang perlu dilakukan untuk membuat usaha selalu berjalan dengan kesinambungan. Prinsip ini mengedepankan perusahaan agar bisa terus berjalan sehingga perlu melakukan berbagai cara yang baik. Yang keempat yaitu prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Penyajian informasi akan lebih dinilai dengan objektif sepenuhnya. Jika pengacu pada prinsip ini, informasi keuangan yang diberikan harus detail dan terperinci, sehingga akuntan bisa mengambil kebijakan dari laporan yang ada.
Yang kelima yaitu prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principles. Dalam prinsip ini, akuntansi pengakuan pendapatan diketahui bahwa pendapatan adalah hasil penjualan barang atau jasa. Pendapatan ini yang akan mendapatkan harta. Aliran harta tersebut harus selalu dihitung setiap jangka waktu tertentu. Prinsip yang keenam yaitu prinsip mempertemukan atau matching principles. Prinsip dasar akuntansi lainnya adalah matching principles. Dalam prinsip ini harus ada perbandingan dari pendapatan tersebut dengan biaya pengeluarannya. Prinsip ini mempertemukan wajib diterapkan di perusahaan karena bisa mengetahui untung ruginya. Yang ketujuh yaitu prinsip periode akuntansi. Prinsip akuntansi ini berkaitan dengan waktu. Setiap laporan keuangan yang dibuat harus ditulis dengan terstruktur dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, membuat laporan keuangan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau sampai dengan 1 tahun sekali. Yang kedelapan yaitu prinsip konsistensi atau konsistensi prinsip. Prinsip akuntansi selanjutnya yaitu konsistensi. Konsistensi adalah ketetapan yang dilakukan secara berkelanjutan. Inilah yang juga diterapkan dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan harus dibuat dengan format yang sama dan tidak boleh berubah-ubah. Yang kesembilan yaitu prinsip satuan moneter. Prinsip satuan moneter adalah suatu prinsip dasar akuntansi yang mewajibkan semua keuangan harus memakai satuan moneter atau mata uang tertentu. Hal ini penting agar formatnya menjadi sama semua sehingga perhitungannya menjadi mudah. Yang ke-10 yaitu prinsip materialitas. Laporan keuangan yang dibuat adalah pencatatan yang bernilai dan ini harus diakui. Setiap pencatatan keuangan tersebut tidak lepas dari nominal dan material. Jadi, setiap informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keputusan tentang bagaimana cara menjaga nilai tersebut. Sekian presentasi materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.